Saya sendiri, Nur Laili Anggraini dengan NIM 2110125220045. Saya Siti Rafiah dengan NIM 2110125220071. Saya Nur Lydia dengan NIM 2110225220011. Saya Muhammad Yusri dengan NIM 2110125210027. Dalam video ini, kami akan menjelaskan menu reference pada Microsoft Word. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas semester akhir pada mata kuliah Aplikasi Komputer 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Hafizah, STMPD, dan Ibu Wahdah Revia Rafianti, SNMPD. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini kita ke tab menu yang pertama, yaitu Table of Content. Table of Content ini berfungsi untuk mengelola daftar isi dengan beberapa ikon yang telah disediakan. Kita ke ikon menu Add Text terlebih dahulu. Add Text ini digunakan untuk menambahkan teks paragraf terpilih ke dalam format daftar isi otomatis yang telah dibuat sesuai dengan level yang kita inginkan. Contohnya di sini ada bab 1. Ini kita blok, kita add text. Ini biasanya bab ini level 1. Kemudian ada latar belakang yang A, atau biasa digunakan 1.1 itu menggunakan level 2, digunakan level 2. Kemudian yang B ada rumusan masalah. Ini level 2 juga. Kemudian ke ikon menu yang kedua, yaitu Table of Content. Table of Content ini berfungsi untuk memilih dan mengatur daftar isi otomatis sesuai dengan keinginan. Ini ada beberapa pilihan table daftar isi, namun biasa digunakan itu yang pertama ini. Oke, ini bisa diganti dengan daftar isi. Nah, ini kan yang tadi kita tambahkan, yang kita blok ya, jadi masuknya ke sini. Oke, yang ikon menu yang ketiga yaitu Update Table. Update Table ini digunakan untuk memperbaharui daftar isi jika ada mengalami perubahan atau penambahan. Langsung saja di sini, misalkan tadi kan sampai B ya, sampai rumusan masalah. Kemudian misalkan saya tambahkan C nih, tujuan. Kita blok lagi, kita add text. Level 2 juga sama dengan rumusan masalah. Kemudian kita update table. Ini update page number only, ini untuk halamannya. Oke. Ternyata tidak ada berubah ya, karena halamannya itu aja. Kemudian yang kedua itu update entry table. Ini adalah, nah, maka yang kita blok tadi akan otomatis sudah dimasukkan ke sini. Selanjutnya kita ke tab menu yang kedua, yaitu Footnote. Footnote ini digunakan untuk membuat dan mengatur berbagai jenis rujukan dengan beberapa ikon yang telah disediakan. Yang pertama ada Insert Footnote. Insert Footnote ini digunakan untuk menambahkan rujukan berupa catatan kaki yang terletak di bagian bawah halaman. Contohnya di sini ada 2 paragraf dengan rujukannya. Langsung saja kita letakkan di sini. Selanjutnya kita klik Insert Footnote. Nah, maka akan muncul di sini angka 1, di sini juga angka 1. Selanjutnya kita blok rujukannya, kita copy, kemudian kita paste. Yang kedua juga sama, kita insert footnote, kita klik, kita copy, selanjutnya kita paste. Nah, ini tadi nggak apa-apa. Nah, gitu. Yang kedua yaitu insert endnote. Insert endnote ini sebenarnya sama saja fungsinya dengan insert footnote, tapi yang membedakan hanya letaknya saja, di mana insert endnote ini letaknya di paling bawah dokumen, yaitu setelah daftar pustaka. Contohnya kita di sini ada 1 paragraf dengan ada rujukannya juga, kita klik insert endnote. Nah, maka
letaknya ini setelah daftar pustaka. Kemudian kita blok lagi rujukannya, kemudian kita tempel. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada next footnote. Next footnote ini berfungsi untuk memantau footnote atau endnote yang telah kita tambahkan secara berurutan jika kita memiliki footnote atau endnote lebih dari satu. Contohnya di sini ada footnote yang telah kita masukkan tadi. Kita klik aja next footnote. Nah, maka di sini akan menuju ke angka 2, kemudian previous footnote akan menuju ke angka yang sebelumnya yaitu 1. Sama saja misalkan next endnote atau previous sama juga seperti itu. Tapi bedanya letaknya tadi yang di setelah daftar pustaka. Kemudian yang terakhir ada show note. Show note ini digunakan untuk menampilkan letak footnote atau endnote yang telah ditambahkan sebelumnya. Contohnya, misalkan di sini kita klik show note. Nah, maka di sini akan menampilkan rujukannya, letak footnote-nya. Kita klik lagi. Nah, maka akan menuju kepada paragraf yang memiliki rujukan footnote tersebut. Endnote juga seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tab reference pada menu citation and bibliography. Fungsi dari citation and bibliography ini yaitu untuk menyisipkan dan mengelola kutipan langsung. Pada menu citation and bibliography ini terdapat 4 icon. Yang pertama ada insert citation. Icon insert citation ini berfungsi untuk menambahkan kutipan secara langsung pada area di mana kursor aktif. Sebagai contoh, kita tambahkan dengan mengklik add new source. Klik yes. Tentukan table of source sesuai dengan sumber yang kalian cari, misalnya di buku, jurnal, atau artikel. Di sini saya akan kasih contoh di buku. Isikan author ini adalah nama penulis. Title ini adalah judul. Year adalah tahun terbit. Ini adalah tempat terbit. Dan publisher adalah penerbit. Kalau sudah, klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, icon yang kedua ada Manage Source. Icon Manage Source ini berfungsi untuk mengelola semua sumber kutipan yang telah ditambahkan sebelumnya pada dokumen Microsoft Word yang sedang aktif. Di sini terdapat 4 tombol, yaitu Copy, Delete, Edit, dan New. Icon selanjutnya yaitu Style. Icon ini berfungsi untuk memilih model atau gaya penulisan kutipan langsung sesuai dengan keinginan. Lalu icon selanjutnya yaitu Bibliografi. Icon ini berfungsi untuk menambahkan dan mengelola daftar pustaka ke dalam dokumen Microsoft Word secara otomatis.
Nah, akan tampil otomatis seperti ini. Saya akan menjelaskan menu reference pada bagian caption. Fungsi utama dari bagian caption adalah untuk menambahkan dan mengelola keterangan gambar, sehingga kalian bisa memberikan informasi terkait gambar-gambar yang ada di dalam dokumen yang kalian buat. Bagian pertama yaitu insert caption. Insert caption digunakan untuk memberikan keterangan pada ilustrasi atau objek yang telah ditambahkan ke dalam dokumen. Contohnya kalian klik dan langsung saja kalian masukkan keterangannya. Contohnya seperti ini. Buat dua contoh ya. Selanjutnya yang kedua ada insert table of figures, di mana icon ini berguna untuk menambahkan daftar gambar yang ada di dalam dokumen. Contohnya, langsung saja kita klik dan kita masukkan daftar dokumen yang ingin kita buat. Seperti ini. Dan yang ketiga ada update table. Update table digunakan untuk memperbaharui daftar gambar yang telah dibuat sebelumnya. Seperti ini. Dan yang terakhir ada cross reference. Pada bagian cross reference digunakan untuk menambahkan daftar rujukan secara cepat dengan memilih rujukan yang diinginkan pada daftar, bukan yang telah ada. Jadi rujukan yang diinginkan ditambahkan terlebih dahulu, baru dipilih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Selanjutnya, di menu reference ada tab index. Tools di sini digunakan untuk memberikan tanda pada sebuah rujukan baru atau sumber baru. Yang pertama itu ada mark entry. Ini digunakan untuk memberikan tanda pada sebuah rujukan baru di dokumen yang kalian buat. Kemudian ada insert index yang digunakan untuk menambahkan indeks atau daftar kata pada dokumen kalian. Selanjutnya ada update index. Ini digunakan untuk memperbaharui indeks atau daftar kata sesuai dengan kondisi terkini. Di menu reference, tab yang terakhir itu adalah tab Table of Authorities. Ini berfungsi untuk mengelola daftar gambar, daftar kata, dan dalam hal ini diberikan otoritas untuk melakukan pengaturan di berbagai daftar tersebut. Yang pertama, itu ada Mark Citation. Ini berfungsi untuk menandai atau mengelola teks yang dipilih dengan memanfaatkan perintah-perintah yang ada dalam jendela Mark Citation. Seperti ini. Lalu kemudian ada insert table of authorities. Ini digunakan untuk menambahkan daftar authorities ke dalam dokumen yang kita buat. Seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ini ada update table. Sama seperti yang sebelumnya, ini digunakan untuk memperbaharui tabel sesuai dengan kondisi terkini.
Berakhir sudah penjelasan tab-tab pada menu reference. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.